Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan menyampaikan daripada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, apa kata beliau? Ada salah satu nasihat yang penting dari beliau untuk kita semua. Apa dia? Beliau berkata, "Lau khamsa khisalin, jikalau tidak ada 5 perkara ini, la saran nasu kulluhum salihin." Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jikalau tidak ada 5 perkara ini, sungguh manusia-manusia itu orang-orang soleh. Bapak semua, termasuk kita yang hadir ini, andai kata tidak ada 5 perkara ini, maka tidak akan soleh kita. Maka sungguh kita akan soleh. Tapi karena sebab 5 perkara ini, jadilah tidak menjadi orang-orang yang soleh. Apa yang pertama? Al-awwalu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Saya mengutip ulama Nusantara. Beliau mengarangkan kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab ini, Nasaihul Ibad, di dalam kitab hukum tadi, masalah memberikan makan, Nihayatul Zain. Kata beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli. Apa itu al-qana'atu? Yang pertama, andai kata tidak ada 5 perkara ini, mungkin orang-orang yang semua itu menjadi orang-orang yang soleh. Bapak rajin ke masjid, bapak rajin ngaji, bapak rajin sedekah, rajin. Tapi karena ada 5 perkara ini, jadilah dampaknya terhalang menjadi orang soleh. Apa yang pertama? Pertama, al-qana'atu bil jahli. Apa dia? Merasa cukup atas kebodohan agama. Ini ada orang cukup, baru aja 1 ayat dia bisa baca Quran, tak mau ngaji lagi. Perkara-perkara hukum-hukum ini diserahkan sama Pak Ustadz aja. Alah, nanti kan ada Pak Ustadz ya Bang. Nanti kan ada ngaji kita serahkan sama Pak Ustadz aja. Jadi dia puas dia akan kebodohan. Tidak tahu agama. Ah, ini nanti kan ada Pak Ustadz yang sholat ke jenazah kan Pak Ustadz. Nanti kan yang sholat, yang kuburkan Pak Ustadz nanti tahu. Kemudian sholat kita benar ini Pak Ustadz nanti kita tanya sama Pak Ustadz. Kepada kiai, pada alim ulama. Jadi dia tidak mau belajar, tidak mau menggali Al-Quran, tidak mau menggali hadis, tidak malu menggali amalan-amalan yang telah diamalkan oleh ulama-ulama dahulu. Jadi yang pertama ini dia merasa puas. Tidak penting dia itu belajar Quran, tidak penting dia itu daripada dia itu ke masjid, tidak. Udah ada banyak orang yang soleh di situ pun. Kalau pergi kami nggak muat masjid katanya. Artinya apa? Kadang-kadang nggak ke masjidnya ini wakilnya apa? Siapa yang wakili? Anaknya. Udah anak saya yang ke masjid kok. Bapaknya dapat nanti kalau udah batuk-batuk baru ke masjid. Padahal ke masjid itu banyak berkah, banyak berkah. Di samping kita bisa istirahat, doa kita mustajab. Di samping itu kita bisa dapat bersilaturahmi. Di samping itu kita dapat belajar cara sholat. Di mana? Di masjid. Kalau di sholat di masjid itu sering dengarkan Al-Fatihah imam, sering dengarkan bacaan Al-Quran imam, sering bagaimana cara sholat. Terkadang Al-Fatihah saja banyak yang belum bisa. Coba bapak-bapak nanti rekam aja sendiri, dengarkan bacaan itu, dengarkan bacaannya sendiri. Benar nggak bacaan? Atau rekaman yang lain saja? Kalau malu belajar sama Pak Ustadz, malu nanti datang bertalaki dengan Pak Ustadz karena sudah tua. Tidak. Justru karena saat inilah kita harus banyak belajar. Jangan tunjukkan kebodohan kita. Jangan tunjukkan kita ini merasa bahwasannya ini sudah pintar. Jadi sehingga cukuplah dengan kebodohan ini. Jadi merasa bahwasannya kita tidak perlu agama. Perlu Pak. Yang agama ini bukan belajar ilmu agama, bukan hanya ustadz saja. Bukan, tidak. Yaitu kita lebih lagi seorang yang daripada yaitu rumah tangga. Ketua rumah tangganya ayahnya, ibunya dalam rumah tangga. Semua daripada syariat agama itu daripada suami. Suami yang tanggung jawab. Istri sholat tidak? Istri ngaji tidak? Istri buka aurat tidak? Kalau buka aurat nanti suaminya akan nanti masuk neraka.
Kenapa? Itu dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga orang yang dayus. Siapa dayus? Membiarkan istrinya itu, yaitu membuka aurat. Ini makanya suami harus tahu tentang perkara ini. Tahu nggak istri itu cara sholatnya benar? Tahu nggak istri itu daripada bab toharohnya? Tahu tidak istri itu tentang haidnya? Oh, kalau haid tidak, Pak. Kalau istri itu sudah bersuami, kalau perempuan itu sudah bersuami, yang tahu tentang haid itu suami. Kalau dia belum bersuami, dirinya. Maka oleh karena itu wajiblah suami mengajarkan istrinya tentang bab toharoh, bab sholat. Bila suaminya tidak pandai, tidak tahu bagaimana, antarkan ke tempat ustaz-ustaz yang ada pengajian. Pergi ngaji. Jangan sampai saya nanti dipukul malaikat nanti. Di akhirat dikubur nanti kita minta pertanggungjawaban. Kamu sudah diijab kabulkan oleh ayahmu. Kuserahkan engkau ini dengan zahir batin. Bukan hanya tempat tinggal, akan tetapi pendidikannya seorang istri pun itu harus penting. Baru kalau dapat tunjukkan kita. Oh Pak Ustaz, saya kerja Pak Ustaz, tak bisa Pak Ustaz. Silakan seminggu sekali buat pengajian. Pak Ustaz, saya seminggu sekali nggak bisa juga, 2 minggu sekali. 2 minggu. Pak Ustaz, saya nggak bisa juga, sebulan sekali. Yang penting ada. Pak Ustaz nggak bisa juga lah, setahun sekali. Pak Ustaz nggak bisa juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa cerita sebulan tak bisa, itu tak bisa. Itu pengajian buat 5 orang aja duduk di sini, di rumah orang. Misalnya Kang Rangga mengundang, Pak, mengundang yuk di rumah. Bahas-bahasan ilmu agama aja. 5 orang, 6 orang, nggak apa-apa. Jadikan perumahan kita ini tentang masalah ilmu agama. Bicarakan ilmu agama. Sehingga hidup suasana itu. Sehingga hidup. Jadi jangan sampai nanti katakannya, aduh saya sibuk. Aduh saya sibuk. Kalau sibuk nanti Allah ulurkan kesibukan itu lagi. Ya ulurkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan ulurkan kepada mereka sehingga mereka itu tidak sempat lagi beribadah. Sehingga mereka itu tak sempat lagi untuk ngaji, menuntut ilmu agama, mendalami. Tidak sempat. Kenapa? Karena sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Artinya yaitu merasa cukup dengan kebodohan dalam ilmu agama itu. Yang kedua, apa dia? Al-hirsu ala dunia, yaitu daripada cinta kepada dunia. Ini adalah salah satu daripada hati yang seorang bila dia cinta dunia gak akan soleh, gak akan jadi soleh dia. Kalau cinta dunia, siang malam cinta dunia, boleh cinta dunia, tapi jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan. Tetapi jadikan dunia itu menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sehingga kita cari uang, sehingga kita cari nafkah, jadikan ini tabungan kita. Jadikan tabungan kita. Belum tentu Pak, Bapak siang malam cari dunia, siang malam cari dunia, tak sempat. Siang malam kita cari dunia, ditabungkan, belum tentu kita bisa dapat menikmati. Kita bisa menikmati, siapa yang nikmatin? Bisa jadi istri, bisa jadi anak. Kalau panjang umur kita, kalau tak panjang, begitu Bapak sudah melengkapi tabungan semua yang ada di bank, yang ada di sini, tabungan dimanapun kita ada, itu Allah perintahkan malaikat maut jemput dia. Udah habis itu, udah habis yang kontraknya udah habis, akhir dicabut. Sehingga apa? Harta-harta Bapak itu akhirnya diambil oleh ahli waris, istri dan anak. Akhirnya beberapa bulan habis masa iddah, istri kawin lagi. Dari hasil uang itu rumah apa nggak begigit kita. Maka oleh karena itu cari uang tuh boleh infakkan. Masjid kita sedang dibangun, silahkan dimanapun. Pondok pesantren ada, berikan. Itu yang tabungan kita. Itu yang akan menyelamatkan